Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang piutang wesel. Kita akan langsung pada transaksi. Transaksi yang pertama, Januari tanggal 1, dijual barang dagang kepada Tuan Gani sebesar 18 juta secara kredit dengan termin N/30. Ini adalah pencatatan piutang dagang yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Jadi untuk pencatatan piutang dagang pada tanggal 1 Januari, piutang dagang sebelah debit sebesar 18 juta dan penjualan sebelah kredit sebesar 18 juta. Kemudian untuk soal yang nomor 2, ini adalah pencatatan piutang wesel. Maret tanggal 3 diterima sebuah wesel 9% dengan jangka waktu 90 hari dengan nilai 18 juta dari Tuan Gani. Artinya Tuan Gani membayar piutang dagangnya dengan wesel berbunga 9%. Jadi pencatatan piutang weselnya pada tanggal 3, piutang wesel sebelah debit sebesar 18 juta dan piutang dagang sebelah kredit sebesar 18 juta. Jadi piutang dagangnya dibayar dengan wesel. Jadi piutang dagang sebelah kredit karena berkurang dan piutang wesel sebelah debit karena bertambah sebesar 18 juta. Kemudian seharusnya pada tanggal 1 Juni, yaitu setelah 90 hari, seharusnya itu piutang wesel dibayar plus bunganya sebesar 9%. Tetapi pada tanggal 2 April wesel itu didiskontokan oleh PT Semarang. Jadi wesel yang dikeluarkan oleh Tuan Gani itu oleh PT Semarang itu didiskontokan ke bank. Jadi dipinjamkan ke bank dengan bunga 10% atau dengan nilai diskonto sebesar 10%. Jadi untuk pencatatan tanggal 2 April ini seperti ini. PT Semarang akan mendapatkan kas. Kemudian piutang weselnya akan terbayar. Kemudian pendapatan bunga. Perhitungannya seperti ini. Jadi nilai nominal wesel itu sebesar 18 juta. Kemudian tadi bunga weselnya sebesar 9% dengan waktu 90 hari. Jadi untuk menghitung bunga weselnya itu 18 juta atau nilai nominal weselnya dikali 9% bunga weselnya dikalikan 90 hari per 360 hari dalam 1 tahun. Ketemunya 405.000. Jadi ini adalah bunga weselnya. Karena didiskontokan dengan nilai 10%, maka itu nanti akan dikurangi dengan nilai diskonto. Jadi perhitungannya 18.405 atau nilai wesel plus bunga tadi dikalikan 10% dikali 60 per 360. 60 dari mana? 60 hari ini dari April sampai Juni. Jadi tadi pada bulan Maret itu Tuan Gani menerbitkan wesel sebesar 18 juta dengan bunga 9% dengan waktu 90 hari. Kan jatuh temponya seharusnya 1 Juni. Ternyata sebelum jatuh tempo itu PT Semarang itu memindah tangankan wesel itu atau weselnya didiskontokan ke bank.
Jadi sudah berkurang 1 bulan. Jadi dari April ke Juni itu terhitung 60 hari. Jadi yang dihitung untuk nilai diskontonya itu berarti 18.405 dikali 10% dikali 60 per 360. Ketemunya 306.750. Ini akan mengurangi nilai pendapatan bunganya. Jadi nilai wesel saat didiskontokan sebesar 18.098.250. Jadi untuk jurnalnya, kasnya yang didapatkan oleh PT Semarang itu 18.098.250. Piutang weselnya nanti akan berkurang 18 juta dan pendapatan bunganya nanti akan bertambah sebesar 98.250.000. Itu pada tanggal 2 April. Kemudian pada tanggal 1 Juni diterima pemberitahuan bahwa ternyata Tuan Gani tidak mampu untuk melunasi wesel tersebut. Akhirnya perusahaan terpaksa untuk melunasi wesel tersebut kepada bank sebesar nilai jatuh temponya ditambah dengan biaya protes sebesar 20.000. Jadi untuk jurnalnya, piutang dagang sebelah debit sebesar 18.405.000, kemudian biaya protes sebelah debit sebesar 20.000 dan kas sebelah kredit sebesar 18.425.000. Piutang dagangnya 18.405.000 dari mana? Itu dari nilai jatuh temponya. Jadi nilai wesel tadi ditambah dengan bunganya sebesar 405.000. Jadi piutang dagang yang harus dibayar oleh Tuan Gani sebesar 18.405.000. Ini akan dimunculkan lagi karena Tuan Gani tidak bisa membayar kepada bank. Nah, kemudian pada tanggal 15 Juninya baru Tuan Gani bisa melunasi piutangnya. Jadi ini Tuan Gani akan membayar piutangnya kepada PT Semarang atau kepada perusahaan sebesar 18.405.000. Jadi pada tanggal 15 Juni PT Semarang menerima kas sebesar 18.405.000 dan piutang dagangnya berkurang sebesar 18.405.000. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.